Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu anugerah yang luar biasa bagi kita. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu adalah pertolongan daripada Roh Kudus kepada kita. Sehingga saudara, kita tidak dapat berkata bahwa karena saya percaya, tapi karena saya boleh percaya melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam diri saya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, percaya itu sifatnya sangat subjektif. Berbeda dengan mengetahui. Karena mengetahui sifatnya lebih objektif. Ketika orang diberikan informasi, maka ia pasti bisa berkata bahwa ia sudah tahu. Namun tidak semua orang yang telah tahu pasti percaya. Seringkali orang berkata bahwa jika ia tahu, pasti ia percaya. Tapi kenyataan tidak demikian, bukan? Meskipun dia telah tahu, dia bisa tidak percaya. Sebagai contoh, ketika seseorang diberitahukan oleh seorang dokter bahwa ia terkena penyakit sakit keras tertentu, ia tahu pengetahuan itu dari dokter, tetapi dia belum tentu percaya. Bukan karena perkataan dokter itu tidak benar, tetapi di dalam diri orang itu ada yang disebut dengan self-defense mechanism, yang sifatnya rejection. Kenapa rejection? Karena informasi itu tidak berkenan di hatinya. Maka sebagai respons, dia tidak percaya kepada apa yang dikatakan dokter itu. Saudara, manusia merespon kepada kebenaran firman Tuhan. Meskipun dia tahu, dia tidak percaya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 12, ayat 9 sampai dengan ayat 19. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Keesokan harinya ketika orang-orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita bisa menggeleng-gelengkan kepala atau kita terheran-heran dengan sikap daripada imam-imam kepala. Seharusnya mereka justru terkagum-kagum. Bagaimana Lazarus yang telah mati 4 hari bisa hidup kembali. Kekaguman mereka bisa saja mereka mengajak Lazarus ngobrol, bagaimana rasanya mati, dan sebagainya. Namun yang mengherankan kita adalah, justru mereka pun ingin membunuh Lazarus. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak mau dengan Lazarus, orang lebih banyak mengikuti Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca bagian ini, kita tidak pernah bisa mengerti
sampai hari ini kita sulit mengerti sikap-sikap manusia tertentu. Karena hal itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi itulah yang manusia perbuat di dalam kehidupannya. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, setiap kali orang menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, maka tidak ada alasan untuk tidak percaya kepadanya. Kecuali ia selalu menyangkali kebenaran dengan berbagai alasan. Saudara, firman Tuhan berkata, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Ayat 17. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Saudara, peristiwa Yesus membuat mujizat, khususnya kisah Lazarus, membuat banyak orang Yahudi meninggalkan pemimpin agama mereka. Mereka percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah respons yang sepatutnya. Karena apa yang Yesus lakukan adalah sesuatu yang melampaui akal budi dan tidak dapat dilakukan oleh seorang manusia. Yang hanya bisa dilakukan oleh seorang Mesias. Karena Mesias itu adalah anak Allah. Oleh karena itu Yesus berkata, jikalau kamu tidak percaya kepadaku, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Karena pekerjaan-pekerjaan Yesus lakukan bukan sekedar pekerjaan itu, tapi ingin menunjukkan siapakah Yesus Kristus itu. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika seseorang sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus perbuat, maka tidak dapat tidak, dia harus percaya kepada Yesus. Kecuali dia mau menyangkali akan kebenaran. Saudara, orang yang menyangkali kebenaran, dia menjadi sulit bisa percaya. Karena di dalamnya, dia ada kepentingan dirinya sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari pelajari firman Tuhan. Lihatlah apa yang Yesus lakukan. Dan saudara, apa yang dilakukan memberitahukan siapakah dia. Dan oleh karena itu, kita boleh percaya kepadanya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa sama seperti Tuhan Yesus. Karena hanya dialah Juru Selamat kita, Mesias dan Anak Allah. Yang kedua, saudara, setiap kali orang menyadari bahwa Yesus Kristus itu menggenapi perjanjian lama, maka tidak ada alasan untuk tidak percaya kepadanya. Kecuali ia selalu menyangkali kebenaran dengan berbagai alasan. Setelah firman Tuhan berkata begini, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memasuki kota Yerusalem terakhir kalinya. Dan kali ini, Yesus masuk dengan cara yang berbeda. Yesus menunggang keledai muda yang tidak pernah ditunggangi oleh orang. Dan disitulah saudara-saudara, begitu banyak orang menyambut dia dengan daun palma. Dengan memanggil Hosana, Hosana.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, sewaktu peristiwa itu terjadi, murid-murid tidak sadar akan sesuatu yang penting telah terjadi. Namun setelah itu lewat, baru mereka tahu. Ternyata dalam perjanjian lama telah dinubuatkan bahwa Mesias itu akan masuk ke Yerusalem dan akan menunggang anak keledai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Yesus lakukan persis seperti apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Saudara, ini memberitahukan apa, saudara? Saudara, Yesus Kristus, dia menggenapi nubuatan, setiap nubuatan di dalam perjanjian lama. Sehingga orang-orang yang mau belajar firman Tuhan, mau belajar perjanjian lama, orang-orang itu akan percaya kepada Yesus. Karena hal itu tidak dapat disangkali. Oleh karena itu, saudara, betapa penting iman kita dipelihara oleh firman Tuhan. Kita perlu membaca dan merenungkannya. Dan saudara, firman Tuhan, dia merujuk kepada Yesus Kristus. Supaya kita percaya kepadanya. Dan kita menerima keselamatan. Kita menerima hidup yang kelimpahan itu. Dan kita boleh bersandar hidup kita kepada dia. Karena dia adalah Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Ajar kami selalu menyaksikan apa yang Yesus buat. Supaya iman kami terus kokoh. Menyadari siapakah Engkau. Ajar kami membaca firman-Mu. Karena firman-Mu memberitahukan siapakah Yesus. Sejak kitab Kejadian sampai kitab Maliaki. Bahkan sampai kitab Wahyu. Ya Tuhan, tolong kami. Supaya kami sungguh-sungguh menggunakan setiap anugerah Tuhan. Untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga melaluinya iman kami bertumbuh ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Sampai hari ini Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami. Dan Engkau berkarya dalam hidup kami. Ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.